Jadi sosok ini Sini. Jadi dia kayak pakai tudung Kayak gini hitam. berarti kan? Kita duduk di sini. Nah, ini lumayan jahil juga. Oke. Dia suka bikin orang linglung. Soalnya waktu itu pernah juga masih tim kita. Waktu itu turun emang kondisinya udah kemalaman. Terus tiba-tiba pas udah ngelewatin telaga juga, udah di bawah. Tiba-tiba tuh temen nanya, ini jalurnya ke kiri atau ke kanan? Padahal kan cuma satu jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Waalaikumsalam. Di video kedua di Cibodas ini kita sudah sampai di jembatan yang memang kurang lebih berapa panjang jembatannya kan? Lebih dari 100 sih. Lebih dari 100 meter. Kalau video yang dilihatin sama teman-teman itu yang sosok nenek-nenek itu di sini. Iya. Ada beberapa sahabat urban yang pernah bertemu lah. Bahkan sampai videonya ada gitu kan? Oh iya, yang di base camp bawah itu ya pernah. Katanya sih terkenal jahil juga lah. Oke. Itu dia berarti kalau ngomongin soal video yang udah dilihat sama kita ada surveinya. Tapi kita kesana aja kan sampai jalan kali. Terus sahabat yuk. Ini tengahnya. Soal jembatan apa Kang yang dirasakan? Di sini lumayan juga dari kekuatannya, energinya Kang Lele. Cuman dia lebih banyaknya di bawah-bawah. Di bawah jembatan ini. Setuju Kang. Setuju. Kenapa ini? Kenapa sampai setuju? tertawa Ibeng? Kenapa Beng? Gimana? Tuh. Pengalaman pribadi juga. Kayak gimana? Ceritanya bisa Tapi diceritain. enggak di sini, di kedepanan lagi. Oh, ke depan lagi. Oke. Dia tuh kan udah mulai tinggi jembatannya, makin lama kan di ini tuh bawahnya itu makin turun gitu. Oh, gitu. Iya, beberapa temen saya pernah waktu itu naik malam, terus kayak model ada yang lewat gitu. Positif thinkingnya itu bayangan sendiri gitu kan. Oh, Kang Lele, kalau dilihat dari sela-sela kayak gini nih. Iya. Nah, kalau ada yang perhatiin, kadang ada yang lagi nemplok ngeliatin ke atas gitu. Ada yang pernah cerita nggak? Paling bayangan sih Kang. Ya, Bayangan doang. Kalau Teteh gimana? Sama temanku, teman urban juga. Jadi dia pernah cerita dari atas dia pengen ngambil air. Posisinya di jembatan, cuman mungkin agak ke tengah juga. Posisinya aku kurang tahu persis di mana. Jadi pas dia lagi jalan itu tiba-tiba kayak dihadang oleh sesosok makhluk gitu Kang. Seperti makhluknya maksudnya? Seperti harimau tapi nggak ada kakinya. Atau entah temen nggak ngelihat kakinya ada atau enggak, tapi dia melihatnya sosok harimau tapi nggak ada kakinya. Di bawah sini. Enggak, dia tuh jadi berpapasan katanya. Oh, jadi gini di depan berarti. Dia Iya. berpapasan, tapi agak jauh kata dia. Oke. Dia cuma ngelihat sosok itu, maksudnya dari jauh. Nah, mungkin terang bulan juga kan waktu itu kata dia. Jadi Jadi kelihatan banget. iya nggak ada kakinya gitu. Dia antara bingung itu benar atau Benar. Memang maksudnya semakin kita jalan ini semakin tinggi iya. berarti kan. Makin ke tengah itu semakin pusat rawa ini sebenarnya. Oh, itu tadi kan. Iya, jadi di bawah ini jadi kayak perkampungan lagi Kang Le. Oh, di bawah sini tuh. Di bawah. Jadi kayak perkampungan. Makanya kalau ngelewat sendiri aja kayak yang rame di bawah gitu ya. Ada suara-suara, orang ngobrol dan lain-lain. Di bawah juga itu perkampungan gitu. Oke. Kalau yang tadi sosok harimau yang menghadang itu Nah, salah sosok satu. harimau kalau tadi saya lihat emang ada di daerah sana. Oke, dia Sosok harimau. di Mungkin macan kali Kang, bukan harimau. Iya. Jadi mun di urang mah maung. Ya, gitu. Kalau Sunda ya. Di Sunda mah maung gitu. Mau dijelasin nih. gimana? Nah, jadi sosok ini Di sini. jadi dia kayak pakai tudung Kayak gini berarti kan? kita duduk di sini. Nah, ini lumayan jahil juga. Oke. Dia suka bikin orang linglung. Oh. Jadi nggak tahu gitu ya. Linglung maksudnya
yang nggak tahu apa yang mau dibuat atau juga ini di mana gitu, kadang bikin nge-black out. kadang bikin ngeblank jalur, padahal kelihatan nih jalur gitu kan. Kadang bikin ngeblank juga gitu. Emang jailnya seperti itu? Jailnya seperti itu. Efeknya bisa sampai bawah nggak Kang? Bisa. Soalnya waktu itu pernah juga masih tim kita. Waktu itu turun emang kondisinya udah kemalaman. Terus tiba-tiba pas udah ngelewatin telaga juga, udah Ya. di bawah. Tiba-tiba tuh temen nanya, ini jalurnya ke kiri atau ke kanan? Padahal kan cuma satu jalur. jalur. Iya kayak gitu. Iya. Dan itu dibikin lama banget, nggak sampai-sampai. Jadi ini sosoknya. Banyak kah? Maksudnya apakah memang selain beliau cuma satu, ada lagi di bawah perkampungan seperti beliau ini sosoknya, atau memang cuma beliau? Cuman ini beliau. Jadi kemungkinan pada saat melintas di sini diganggu sama beliau, cuman di linglung apa? Kan mulai reaksi nih, linglung, mulai lupa dan segala macam, sampai di bawah ya itu udah mulai lupa. Itu dia Kang. Maksudnya kalau kita dengar cerita kayak gitu kan, tujuannya apa sih Kang, dan kenapa seperti itu? Apakah memang beliau pengen mengajak untuk biar dia tuh tinggal di tempat yang dibawa ke semak-semak atau gimana? Nah, saya coba tanya dulu ya. Ya, kata dia suka aja. Oh, emang habit berarti ya Kang ya, kebiasaannya. Kebiasaan dia. Emang jahil banget. Sosoknya apa Kang kalau dia? Manusia. Cuman dia selalu ditudung. Hitam semua. Gitu. Tapi ada cara biar nggak sampai disasarin gitu. Iya. Masalah itu mah supaya ibaratnya gini, dengan Bismillahirrahmanirrahim aja kita udah menjauhkan kita dari gangguan-gangguan setan. Makanya ya saran saya ya, kalau mau lewat jembatan ini sebelum masuk ke jembatan ini udah aja Bismillah. Jangan sampai karena udah dikasih penjelasan ataupun udah ada beberapa yang kejadian linglung walaupun di bawah, jangan sampai para pendaki juga tersugesti. Nah, itu dia berarti. Gitu. Nggak boleh kosong lah. Nggak boleh kosong. Takutnya tersugesti, ketakutan, wah takut dilinglungin, takut gini. Pasti kejadian. Gitu. Sugesti ditambah main berarti. Kalau misalnya sosok yang nenek-nenek itu, Dia ada di sana. kita kesana berarti kita Sama sosok mau tadi. Ya jadi gini, mulai gimana Kang? di sini sih kayak ada suatu gerbang lagi nih. Beda. Suatu gerbang. Berarti Beda. di sini Ah, dari, maksudnya kita ngelewat ini dan ada gerbang berarti. ya, ini sini. Gerbang Nah, apa? makanya nanti rasain nih. Hmm. Soalnya tadi pas kita turun, saya juga coba ngerasain gitu ya. Awalnya nggak ngeliat sih ada suatu gerbang. Cuma tadi pas dari jauh, kok ada sesuatu gitu beda gitu. Makanya pas ditipisin, rupanya di sini ada satu gerbang. Oke. Nah nanti hawanya pasti beda. Coba. Di sini Kang. Ah, Iya. Lebih hangat nggak sih? Betul. iya. Beda kalau di situ. Iya. Kayak kenapa? Maksudnya gerbang apa itu Kang? Hah? Bisa bikin, maksudnya kita Ya Oh. jadi kayak gerbang goib lagi. Hmm. Cuman nggak masalah sih sebenarnya. Cuman dia perbedaannya cuma di suhu aja. Oke, Jadi apakah makanya- perkampungannya yang beda kah, atau ya gerbang tadi menunjukkan bahwa itu adalah kampungnya batas. Nah, ini beda Batas. lagi berarti. Beda lagi. Oke. Tapi nggak apa, sebenarnya nggak perlu takut sih kalau lewat Iya. sini. Soalnya mereka nggak mengganggu. Sebenarnya kalau kita berpikiran positif malah enak sih sebenarnya. Nah, itu Kalau dia dikasih suara air di Ah, alam terbuka, apalagi- ibaratnya ngeluarin energi negatif, masuk energi yang positif. Nah, itu kan alam. apalagi kalau ibaratnya kita tajam pendengaran, dan sebenarnya malah enak jalan sendiri. Jadi
walaupun jalan sendiri rame kan, jadi Ya, rasa tapi takut. ada Tapi kadang gini loh, Kang. Misalkan kita pendaki udah turun dari atas kan kondisi udah capek. Biasanya kan kata orang ketika tubuh kita sudah lelah akan lebih sensitif ke hal-hal yang mungkin tadi Akang bilang sebenarnya emang nggak apa-apa gitu, tapi ketika kita ngerasain tuh malah jadi takut gitu. ketika sudah badan kita ngedrop capek mungkin ya psikologi Jadi, juga main ya. berarti ya, suges juga main. Iya. Ya balik lagi sih, itu sebenarnya cuma sugesti aja. Nah, gitu sih. Karena kan gini, di sini banyak cerita nih. Di sini banyak cerita. Pas turun dari atas kondisi capek. Tambah lagi karena dengar cerita di sini apa ibaratnya Ada ini, ada itu, otomatis suges makin tinggi. Gitu. Makanya ya sebenarnya nggak terlalu masalah sih lewat sini sebenarnya. Nggak perlu ada yang ditakuti gitu. Karena dari sosok-sosok di sini juga Ya masing-masing gitu. masing-masing gitu. Kayak ibaratnya tadi kita jalan, mereka juga lalu lalang jalan, sebenarnya mereka Masih nggak ganggu. Jadi ya pesan saya mah sugestinya rubah gitu. Yang awalnya Ya, dengar serem-serem, ya sekarang akang-akang tuhnya akang teteh ngerasain sendiri lah. Seserem apa sih? Kan gitu. itu dia berarti balik lagi nya walaupun capek tetaplah apa ya kita sambil zikir kayak itu mungkin Konsentrasi juga. konsentrasi. Kadang gini juga sih Kang, pada saat kita tersugesti, kita jalan, padahal nggak ada apa-apa di belakang, pasti aja ngedenger ada langkah lah atau apa, itu karena sugesti kita, Iya, karena ketakutan mungkin kan. karena ketakutan gitu. Jadi walaupun nggak ada apa-apa, pasti mikirnya wah ada sesuatu nih, ada ini. Itu yang bikin kita linglung gitu mungkin deh. Ya mungkin positive thinkingnya bilang capek, lagi capek gitu. Nah, gitu. iya. Gitu. Jadi makanya semakin kita ketakutan, yang sosok tadi juga semakin senang. Jadi Jadi malah lebih gampang ya Nah, buat lebih kita gampang. jadi linglung atau jadi kenapa. Makanya ada sebenarnya indah itu ini mah. jadi keluarkanlah energi berani kita, berani berbicara dengan alam, Anak berbicara senja, ya. dengan Ya balik lagi niatnya apa? Kita ibaratnya mau mendaki untuk happy ya udah happy aja. nah gitu. Tapi Jadi kan jangan ada sugesti Nah, wah takut sosok ini. kalau yang sosok nenek-nenek tadi Ada di sana. Oh, di sana. Depan. iya. Nah, kalau ngomongin masalah nenek-nenek itu harus Oh, sosoknya. Tapi kalau yang saya lihat tadi videonya Kang, bahkan yang ada kesurupan itu katanya sampai bawah kesurupannya kan sampai base camp bawah. Apakah sosok beliau yang memang mengganggu dan ikut sampai ke bawah itu atau memang cuma halusinasi, sugges atau apa? ya sekarang pertanyaannya pada saat kesurupan dia ngapain? Kosong mungkin atau Enggak, maksudnya si nenek ini ngomong apa aja? Hmm. Kebanyakan sih man ketawa aja gitu. Ketawa aja. Ya. Kayak ini lah kalau Kak Rosi bilang ini gitu. Oke. Jadi bentar. Oke. Jadi sosok nenek-nenek sama nenek dia tadi itu. Sebenarnya dia nggak jahil. Dia nggak jahil. Kenapa dia masuk? Kenapa dia nempel, ngikutin? dan ada yang ditampakkan gitu. Heeh. Sebenarnya dia ngejaga juga. Ngejaga dari apa? Sosok yang sono. Oh, yang linglung itu. Oh berarti beda kan? Beda. Oh tujuannya baik. yang linglung yang Tujuannya tadi baik. yang pakai kapucon yang hitam itu. Jadi memang biar kalau dilinglungkan mungkin akan lebih fatal lagi mungkin Kang ya. Nah, kenapa pada saat waktu teman gitu ya, pada saat teman datang saya ngeliat mau gitu ya menjaga gitu. Itu sebenarnya warning, jangan dulu lewat. Jangan dulu lewat. Soalnya yang sana lagi jahil-jahilnya. Oke, berarti sudah memberikan simbol bahwa sebenarnya yang jahil mah yang tadi itu Kang Uwi sempat komunikasi. Terus masalah yang kesurupan dia sengaja masuk. Karena kalau yang sana yang masuk
ya bisa-bisa nggak bisa Nggak pulang sampai bawah. Makanya ya balik lagi sih buat para pendaki sebenarnya aman sih Iya. Aman. dari sosok itu. Dijaga bahkan gitu loh oleh Iya, makanya sosok-sosok yang baik yang ada di sini berarti Kang ya. makanya ini ya balik lagi nggak perlu takut gitu. Mungkin ada pesan apa lagi Kang buat para pendaki mungkin turun malam ya. Kebetulan tuh turun malam. Naik atau turun Iya, berarti naik atau turun gitu. Nah, saya coba komunikasi ya. Ini tadi dia bilang ya? Apa yang lu takutin di sini? Nggak takut. Sekarang nggak takut. Makanya saya sempat jawab yang mereka takuti gangguan dari sini. Dia jawab lagi, lu nggak punya Tuhan, lu nggak punya Allah. Terus dia bilang ya kalau untuk para pendaki mungkin pesan beliau intinya kalau malam mah gelap, lebih resikonya lebih besar untuk turun atau berkegiatan di malam hari. Pantes nih Kang. Apa? Yang tadi di bisnis itu bilang tuh jangan kalau udah lewat maghrib jangan lewat sini turun gitu dari Panjangan ke bawah. Pertama Mungkin itu ya? Pertama gini. Pertama resikonya lebih besar kalau malam. Kedua, hewan-hewan liar itu kebanyakan malam Kita semalam. aktivitasnya. Makanya untuk menjaga itu. Ya mungkin kalau orang-orang terdahulu supaya lebih itunya mereka mengatakan banyak gangguan atau apa. Nah, tuh benar juga. Jadi kalau misalnya kita ke sini bisa pagi, siang atau sore, kenapa enggak? Mata kita lebih terbatas nih, kayak teman-teman kan baru pada turun juga nih kayaknya. Misi ya? Semangat. Ya, dadah. Iya. Nah, tetap waspada dan nah itu teman-teman salah satu teman-teman kita yang baru turun juga mungkin. Nah, ini kalau bisa pagi, siang atau sore kenapa enggak buat kita ya? Dan yang pasti setelah ini kita akan gimana? Kencangan itu apa? Pos 1. Pos 1. Ada cerita-cerita lagi nanti ya. Yang pasti sahabat, nih kita akan ke Pencangan. Seperti apa ceritanya itu kita terus. Yang pasti untuk episode ini sampai di sini dulu. Kita kesana ke Pencangan. Ayo.